Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3451, Dao Cheng. Waktu tidak memiliki batas dan waktu terus berjalan. Luo Xiu, yang tenggelam dalam kondisi pencerahan dan transformasi, tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Dia duduk bersila di dalam kuali, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kacau. Seolah-olah dia telah melupakan segalanya, bahkan siapa dirinya, dan tenggelam dalam pemahaman dan deduksi jalan tersebut. Jika aku sendiri adalah Dao, maka di dalam Daoku, pasti ada sistem yang sesuai dengan Daoku. Jalan menuju dunia abadi telah berevolusi menjadi sebuah sistem yang unik bagi dunia abadi. Dunia kehancuran mirip dengan dunia keabadian, jadi sistem kultivasinya juga mirip. Tapi aku, Luo Xiu, berbeda dari mereka. Entah bagaimana, sepertinya ada pintu yang terbuka di hati Luo Xiu. Perasaan diberkati membuat Luo Xiu melambaikan tangannya tanpa sadar, tetapi yang mengalir di antara jari-jarinya adalah prinsip Tao yang istimewa. Dia sedang berevolusi, aturan dan jalannya sendiri. Dari sini sebagai titik awal, Luo Xiu ditakdirkan untuk memulai jalan khusus. Bahkan di era lampau, sebagian orang telah menempuh jalan jati diri sejati, namun jalan lain yang mereka tempuh didasarkan pada pondasi jati diri sejati, namun tetap sesuai dengan kemauan jalan agung dunia abadi. Dan mereka yang mempraktikkannya tetap merupakan sistem jalan raya dunia abadi. Adapun Luo Xiu, dia pergi ke arah lain, meninggalkan sistem jalan dunia abadi dan membangun serta menciptakan sistem jalannya sendiri. Jalanannya tidak terbatas. Tepat saat Luo Xiu memulai, di luar tanah penciptaan yang kacau tempat dia berada, kekosongan yang kacau dari dunia abadi mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat, seperti murka jalan raya yang besar. Ledakan. Gelombang dahsyat langsung menembus tanah ciptaan yang kacau dan tripod dewa, lalu menyerang tubuh Luo Xiu. Hal ini menyebabkan Luo Xiu, yang sedang dalam proses pencerahan, gemetar, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan retakan muncul di tubuhnya, seperti porselen yang akan hancur kapan saja. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan hancur total hanya dalam sekejap. Darah mengucur dari sudut mulutnya, tetapi matanya bahkan lebih cerah. Meskipun jalan dunia abadi menghalanginya, itu tidak menghancurkannya dengan kekuatan absolut, tetapi hanya menargetkannya dengan kekuatan satu tingkat lebih tinggi darinya. Selama dia bisa melewatinya, dia tidak menghiraukan luka-lukanya, namun kembali menenggelamkan seluruh pikirannya ke dalam pencerahan. Waktu berlalu cepat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Kekuatan waktu dan ruang tampaknya telah berhenti. Luo Xiu hampir menghalangi persepsinya terhadap dunia luar. Tubuhnya berlumuran darah. Pertahanan apapun tidak berpengaruh di bawah tekanan jalan raya. Dia hanya bisa melawan dengan kekuatannya sendiri. Dia tampak seperti orang yang ketakutan, dan tidak ada napas yang mengalir di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti batu yang duduk bersila di tengah energi yang kacau. Di dalam tubuhnya, tubuh manusia memiliki 108 lubang, yang masing-masingnya seterang bintang. Bahkan saat kultivasinya masih sangat lemah, Luo Xiu pernah berlatih metode rahasia yang disebut teknik pemurnian tubuh 108 bukaan. Karena dia kemudian berhubungan dengan tingkat yang semakin tinggi, tingkat teknik pemurnian tubuh 108 bukaan saat itu terlalu rendah, jadi dia secara bertahap lupa dan menyerah. Sekarang dia tercerahkan, melihat esensi dirinya, dan ingin menciptakan jalan menuju jati dirinya yang sebenarnya. Teknik penyempurnaan tubuh dengan 108 lubang yang dipraktikkannya di masa lalu memberinya inspirasi singkat. Dunia dapat menampung dunia, dan jalan agung dapat mengembangkan dunia, seperti ketika dia berpindah dari alam laut bintang ke alam tertinggi Bafang, alam abadi, transisi tanpa akhir, dan akhirnya tiba di dunia abadi. Dari dunia tingkat rendah ke dunia tingkat tinggi, inilah perbedaan antara Tao dan evolusi sistem dunia dan Tao. Luo Xiu merasa bahwa hakikat kultivasi terletak pada kultivasi diri sendiri. Seperti halnya ia mengambil jati diri sebagai jalan, maka karena ia mengambil jalan seperti itu, maka sistem jalan yang ia ciptakan dengan sendirinya juga mengambil jati diri sebagai tiang utamanya. Manusia memiliki jiwa, jiwa adalah jiwa, dan tubuh adalah tubuh. Tubuh membawa jiwa, dan jiwa mengendalikan tubuh. Keduanya saling melengkapi. Dalam hal ini, tubuh memegang peranan penting, karena hanya tubuh yang kuatlah yang mampu menopang jiwa yang kuat dan tenaga yang kuat. Oleh karena itu, sistem yang ingin diciptakan Luo Xiu adalah mengembangkan sistem pemurnian tubuh baru berdasarkan 108 lubang tubuh manusia. Meskipun ia juga mengolah 108 lubang, mengingat kondisi Luo Xiu saat ini.
Teknik pemurnian tubuh yang ia ciptakan adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda dari teknik pemurnian tubuh 108 lubang yang ia praktikkan di masa lalu. Ledakan. Dalam sekejap, 108 lubang Luoxiu bersinar, seperti 108 portal terbuka, memuntahkan cahaya suci yang tak terukur, benar-benar melawan penindasan kehendak dunia abadi. Ini bukanlah apa yang Luoxiu pilih untuk dilawan, tetapi prototipe jalan besar yang terbentuk di tubuhnya sendiri. Hasil ini juga membuat Luoxiu merasa sedikit bersemangat, karena jalan diri sejati secara mandiri menahan penindasan jalan abadi, yang juga memverifikasi bahwa dia telah berhasil mengambil langkah penting. Namun secara relatif, jalan diri sejati Luoxiu masih dalam tahap awal, dan belum dapat dibandingkan dengan jalan dunia abadi. Rusak. Saat Luoxiu berteriak keras, dalam sekejap, keempat hantu cakra sumber yang telah ia kembangkan dengan susah payah semuanya hancur dan berubah menjadi cahaya ilahi hijau emas yang memenuhi langit. Meleleh. Segera setelah itu, pusaran terbentuk di atas kepala Luoxiu, dan semua kekuatan setelah cakra sumber hancur ditelan, menjadi makanan baginya untuk membangun fondasi jalan raya. Hanya pita hijau emas kecil di antara kedua alisnya yang tidak putus, karena dalam arti tertentu, ini bukan lagi kategori cakra sumber, dan itu bukan milik sistem jalan dunia abadi, tetapi kombinasi roh dan tubuhnya. Begitu yang tertinggi tercapai, bakat asli jiwa berasal dari dirinya sendiri. 108 lubang itu bagaikan bintang. Jadi, apa yang berasal dari asal mula jiwa disebut roda bintang? Penempaan 108 lubang adalah untuk membuka gerbang bintang. Gerbang bintang dan roda bintang saling melengkapi, menyatu menjadi satu tubuh dan menjadi satu tubuh. Itulah penyatuan roh dan tubuh, dan jiwa berlatih bersama. Jalan yang aku ciptakan tidak bergantung pada kekuatan jalan raya, tetapi bergantung pada tubuhku sendiri, jiwaku sendiri, dan kehadiran jiwaku untuk mengendalikan alam semesta. Kata-kataku sudah selesai. Ledakan. Bersamaan dengan gemuruh, cahaya ilahi yang tak terbatas tertahan. Di tubuh Luoxiu, salah satu dari 108 lubang menyala, membuka gerbang bintang. Saat gerbang bintang terbuka, potensinya yang tak terbatas terstimulasi. Tubuh fisiknya, yang sudah lama tidak berkembang pesat, tiba-tiba berkembang dalam jumlah yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, roda bintang di antara alisnya menjadi lebih terang, seolah terbuat dari emas, mengalir dengan kilau misterius. Gerbang bintang dan roda bintang adalah fondasi jalan besar yang diciptakannya. Pada saat ini, Luoxiu tidak merasakan kegembiraan maupun kesedihan di hatinya. Dia memejamkan mata dan merasakan perubahan dalam dirinya. Dia tahu bahwa dia telah memulai jalan yang sama sekali berbeda. Dan jalan ini hanya dapat ditempuh oleh dirinya sendiri, tanpa pengalaman atau pengalaman dari para pendahulu yang dapat dijadikan acuan. Karena aku sendiri adalah Dao, maka Dao dapat berevolusi tanpa henti, dan juga dapat meniru dan mengembangkan sistem dunia abadi. Mata Luoxiu sedikit menyipit, lalu hatinya tergerak. Gerbang bintang dan roda bintang menghilang, dan bayangan roda sumber yang telah hancur muncul kembali di benaknya. Aura di tubuhnya juga berubah seketika, dan sekali lagi selaras dengan jalan dunia abadi. Dan jalan dunia abadi, yang telah menekannya, juga kehilangan kekuatan penekanannya, dan tampaknya mengenalinya lagi. Bab 3452, Kuasai Nirvana. Selama aku mengembangkan sistem kultivasi asli, aku bisa mendapatkan kembali pengakuan dari jalan dunia abadi dan tidak akan ditekan. Luoxiu menyadari sesuatu. Lalu, penindasan macam apa yang akan aku derita berdasarkan caraku sendiri? Dengan pikiran di dalam hatinya, aura Luoxiu berubah lagi. 4 hantu cakra sumber hancur lagi, cahaya ilahi yang tak terbatas memasuki tubuh, cakra bintang muncul di antara alis, dan gerbang bintang di tubuh terbuka. Ledakan. Dia mengangkat auranya ke puncaknya, dan aura Tao yang benar-benar berbeda dari jalan dunia abadi memenuhi udara. Gemuruh. Dalam sekejap, petir yang tak berujung datang, menghancurkan daratan yang diciptakan oleh kekacauan. Bumi, angin, air, dan api musnah, dan kekacauan tidak dapat menghentikannya. Hal ini tidak lagi sesederhana penekanan. Luoxiu tanpa ampun melepaskan aura diri sejati, yang hampir menjadi provokasi bagi dunia abadi. Apa yang ia tarik bukan lagi penindasan biasa, tetapi hukuman ilahi dari jalan raya. Ribuan cahaya guntur yang mengerikan tampaknya menembus ujung dunia. Cahaya guntur berevolusi menjadi bentuk yang tak terhitung jumlahnya, dan bersama dengan senjata dan senjata ilahi, mereka secara luar biasa menuju Luoxiu untuk menekannya.
Bencana seperti itu jauh lebih mengerikan daripada bencana yang dialami Luo Xiu di masa lalu akibat tindakan pembangkangannya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu dari sinar petir ini memiliki kekuatan untuk membunuh orang kuat di alam Kaisar Agung. Ini adalah hukuman ilahi yang dibawa oleh Dao, dan juga malapetaka yang harus diderita dan dihadapi Luo Xiu, karena dia lebih menantang daripada mereka yang menempuh jalan jati diri di masa lalu. Dia tidak hanya membangun fondasi Dao dengan jati diri, tetapi juga mendasarkannya pada jati diri, membuka sistem jalannya sendiri, sepenuhnya meninggalkan jalan dunia abadi, dan tentu saja tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Gemuruh. Langit dipenuhi kilat, dan kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa mengerikan dan menakjubkannya pemandangan ini. Di bawah hukuman dewa pembunuh seperti itu, Luo Xiu tidak punya tempat untuk bersembunyi, kecuali dia bisa meninggalkan dunia ini, tetapi bahkan jika dia pergi ke dunia lain, dia juga akan ditekan dan dibunuh oleh jalan-jalan dunia lain. Engah. Darah berceceran. Meskipun Luo Xiu telah menyelesaikan transformasinya dan membangun fondasi jalan menjadi sangat kuat, dia masih menderita kerugian besar dalam sekejap. Tubuh fisiknya tidak mampu menahan hukuman ilahi semacam ini. Darah pun berceceran, mewarnai kehampaan menjadi merah. Saya tidak bisa mati. Pada saat ini, Luo Xiu meraung, dan semua kekuatan tempurnya meledak. Meskipun aura kultivasi di tubuhnya berbeda dari para biksu di dunia abadi, fluktuasi kekuatan yang kuat pasti telah melampaui Kaisar Suci dan Tuan Suci. Meskipun jalannya berbeda dan sistem praktiknya telah berubah, di beberapa tempat sebenarnya sama saja. Jika dikonversi ke dalam sistem kultivasi dunia abadi, maka setelah Luo Xiu membangun fondasi jalan besar, wilayah kekuasaannya akan mirip dengan Kaisar Agung. Akan tetapi, meski begitu, dia tidak dapat menahan penindasan dari jalan dunia abadi. Bahkan kemudian, kekuatan guntur yang muncul hampir melampaui tingkat Kaisar Agung dan mencapai tingkat sumber. Ledakan. Setelah suara gemuruh yang mengerikan, tubuh Luo Xiu menghilang. Dia baru saja menyelesaikan transformasinya dan berubah menjadi tubuh yang sangat kuat. Dia hancur oleh rentetan guntur yang tak berujung. Meski begitu, pembunuhan berantai Dao masih belum berhenti. Petir yang dahsyat menyambar, menghancurkan semua benda yang berwujud. Tampaknya dia tidak akan berhenti sampai tempat yang dia tempati hancur total menjadi ketiadaan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hukuman ilahi Dao berangsur-angsur mereda dan kembali tenang. Luo Xiu telah menghilang. Bahkan tidak ada abu yang tersisa dari tubuhnya. Namun, di tempat dia berdiri semula, masih ada roda emas seukuran telapak tangan bayi. Di roda emas ini, ada setetes darah ungu emas. Kejam sekali. Kalau saja aku tidak menyimpan setetes esensi darah dan roda bintang yang berasal dari jiwa, aku khawatir aku sudah mati dalam gelombang pembunuhan tadi. Roda emas menyampaikan jejak fluktuasi spiritual. Lalu, yang tersisa hanyalah setetes darah, namun tubuh itu terlahir kembali dan terbentuk kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Kelahiran kembali melalui darah bukanlah masalah bagi biksu tingkat rendah, apalagi biksu setingkat Luo Xiu. Inilah sebabnya orang-orang setingkat mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk saling membunuh roh sejati satu sama lain begitu mereka bertarung. Asal-usul, yaitu asal-usul jiwa. Hanya dengan cara ini ia dapat benar-benar dibunuh. Jika tidak, selama asal-usul jiwa lawan tidak dimusnahkan, bahkan jika ada setetes darah, ia dapat dilahirkan kembali. Setelah membentuk kembali tubuhnya, Luo Xiu melihat ke kejauhan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk mencapai terobosan ini. Sudah waktunya untuk jalan-jalan, kata Luo Xiu dalam hati. Anak laki-laki. Pada saat ini, sebuah suara datang, dan riak-riak muncul di kehampaan yang jauh. Pria tua berambut putih, yang dipanggil Luo Xiu sebagai kakak seniornya, berjalan keluar. Kakak senior. Ketika Luo Xiu melihat pihak lain, senyum muncul di bibirnya. Dia tahu betul bahwa dia bisa berhasil. Kakak laki-lakinya telah memberikan kontribusi besar dan telah membayar banyak untuknya. Setidaknya hal-hal itu telah dia gunakan untuk membaptis dan menempa tubuhnya di area terlarang akademi. Harta dari surga, material, dan bumi, masing-masing sangat berharga, cukup baik untuk membuat bahkan yang kuat di alam asal cemburu. Wah, berhasilkah kamu? Kakak senior berjalan cepat, dengan sedikit antisipasi dan gemetar dalam suaranya. Berhasil, Luo Xiu tersenyum. Di masa lalu, Luo Xiu juga berpikir jika dia berhasil, dia akan sangat gembira. Namun ketika ia berhasil,
ia bertindak sangat tenang karena hatinya juga mengalami kesusahan yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami malapetaka yang fatal. Jika dia tidak meninggalkan pukulan backhand, roda bintang, dan setetes darah, dia akan dilenyapkan oleh jalan dunia abadi. Bagus sekali. Wajah kakak senior memerah, dia agak terlalu bersemangat. Karena dia sungguh bersemangat, itu pertanda konsep yang telah dia jalani selama bertahun-tahun bisa dilaksanakan. Asalkan kamu berhasil, di masa depan, bahkan jika kamu menghadapi mereka yang telah mengintegrasikan benih sumber tertinggi, kamu masih akan berharap untuk melampaui mereka, kata kakak senior dengan penuh semangat. Benih sumber tingkat tertinggi, Luo Xiu sedikit mengernyit. Senior, apakah yang kamu bicarakan adalah dunia pemakaman? Ketika mereka pergi untuk mengubur dunia Tao, Luo Xiu dan murid-murid serta tetua akademi lainnya menemukan dua benih sumber yang luar biasa. Salah satunya terletak di dasar jurang. Menurut para tetua akademi, benih sumber itu mengandung makhluk yang sangat menakutkan, hampir pasti benih sumber tertinggi. Lalu ada kuali pecah yang terlihat di tanah kehidupan dan kematian di Yin dan Yang. Ada juga benih sumber yang sangat kuat di sana. Kaisar Sun berkata bahwa ada rencana orang besar, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mundur. Dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya ada 3 benih sumber tertinggi yang dibiarkan dari jalan abadi. Kakak senior berkata dengan tatapan serius, dia yang terkubur di jurang alam Tao adalah penguasa nirwana. Apa? Luo Xiu terkejut dan langsung mengerti sesuatu. Jika itu benar-benar nirwana sang dominator, maka benih sumber tertinggi di dasar jurang adalah benih sumber yang muncul di era lampau. Orang kuat yang menggunakannya untuk menjadi nirwana sang dominator dan menumbuhkan kembali tubuhnya dengan benih sumber. Inilah idenya. Ingin melepaskan diri, para biksu biasa mengejar wilayah dominasi. Lalu mereka yang sudah mencapai alam dominasi pasti ingin mencapai transendensi lebih jauh lagi. Bagaimanapun, bahkan jika Anda menjadi seorang master, Anda masih tunduk pada jalan dunia abadi. Paling-paling, Anda dapat mengandalkan benih sumber tertinggi untuk menyamai keinginan dunia abadi dan tidak dapat melampauinya. Adapun yang kau temukan di tanah Yin yang kehidupan dan kematian, yang itu bukan dikandung secara bawaan, melainkan benih yang tercipta atas rencana seseorang dan tercipta oleh kekuatan kehidupan dan kematian Yin yang setelah kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian sang kakak pun menceritakan berita yang lebih mengejutkan lagi. Bab 3453 Kaisar Sun. Mata Luo Xiu membelalak, karena 2 rahasia yang disebutkan oleh kakak seniornya sungguh mengejutkan. Seorang guru nirwana dan seorang tokoh agung telah melewati era kacau yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan benih sumber tertinggi. Hanya tempat seperti alam Dao pemakaman yang dapat melakukan hal seperti itu. Legenda mengatakan bahwa di sanalah Dao berasal dan dunia ini berkembang. Dao akhirnya mati dan dikubur di sumbernya. Kakak senior itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jelas, rahasia seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Artinya, dia hanya memberitahu Luo Xiu karena dia istimewa bagi Luo Xiu. Kalau tidak, biksu muda biasa pasti tidak akan memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Kamu kembali dulu, ada yang harus aku tangani. Kemudian, rekan magang senior menepuk bahu Luo Xiu, lalu menghilang dalam sekejap. Luo Xiu tidak banyak memikirkan hal lain. Ia berubah menjadi seberkas cahaya yang melarikan diri, bergerak melalui kekosongan yang kacau, dan menuju ke Akademi Diri Sejati di wilayah 9 surga. Ia juga tidak menyangka bahwa masa retretnya akan berlangsung begitu lama. Ribuan tahun tidaklah lama, tetapi bagi generasi muda yang berlomba-lomba melawan waktu untuk berlatih, itu sudah merupakan waktu yang lama. Dalam tahun-tahun ini, generasi muda berbakat telah muncul dalam jumlah besar, dan bintang-bintang bersinar terang. Orang-orang dengan bakat luar biasa telah muncul satu demi satu. Satu demi satu, beberapa orang telah menyempurnakan dan menyatukan benih sumber untuk menciptakan fondasi jalan, dan mereka telah melompat dari para jenius muda menjadi pembangkit tenaga muda. Perjalanan dari wilayah Daotian ke wilayah Jiutian relatif panjang. Luo Xiu tidak terburu-buru. Dia berjalan-jalan dan melihat-lihat. Pada saat yang sama, dia juga menanyakan beberapa tempat khusus untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa peluang bagus. Pada hari ini, Luo Xiu terbang di kehampaan. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bintang terang dengan saripati kehidupan yang amat kaya dan aura banyak biksu. Dia berubah menjadi hantu dan terbang ke sana, dan melihat banyak orang. Setelah melakukan beberapa penyelidikan,
dia mengetahui bahwa ada seorang pemuda kuat yang menyukai bintang besar ini dan berencana untuk berlatih di bintang besar ini di masa depan. Dia mengusir biksu lain yang awalnya tinggal di bintang besar ini. Orang-orang 3 orang suci terlalu mendominasi. Banyak pendeta yang diusir. Mereka semua tampak jelek dan merasa sangat dekaden. Pelankan suaramu. 3 orang suci adalah klan teratas di dunia abadi. Klan ini telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa, Raja Suci. Luo Xiu mendengar beberapa orang berbicara. Raja Suci adalah seorang jenius muda yang telah bangkit dalam ribuan tahun terakhir. Dia telah memasuki pavilion abadi sejak lama dan menerima sumber daya dari pavilion abadi dan dukungan kuat dari 3 orang suci di belakangnya. Hal yang paling mencengangkan adalah bahwa Raja Suci ini telah memurnikan dan memadukan benih sumber tertinggi, membangun fondasi jalan besar, dan memasuki wilayah Kaisar Agung. Dia bisa setara dengan, atau bahkan lebih kuat dari, orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua. Luo Xiu sedikit terkejut saat mendengar ini. Lagi pula, tidak banyak spesies sumber tertinggi, dan dia belum pernah mendengar tentang Raja Suci ini sebelumnya. Dapat dilihat bahwa ada beberapa penyihir yang tidak dia ketahui di pavilion abadi dan istana abadi, tetapi mereka hanya menyendiri untuk waktu yang lama. Dia tidak akan lahir sampai kultivasinya selesai. Misalnya, Raja Surgawi Suci ini, Luo Xiu sebelumnya hanya mengenal Yun Tianzun dan Qi Tianquang, sedangkan Raja Surgawi Suci telah lama mengasingkan diri dan hampir tidak bisa keluar dan bergerak. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang mengguncang bumi meletus dari bintang besar yang kaya akan saripati kehidupan. Pertarungan dimulai. Para pengikut Raja Suci terlalu kuat, dan beberapa orang tidak yakin. Akhirnya, pertarungan telah dimulai. Dengan bintang sebesar itu dan banyaknya biksu, pasti ada beberapa yang tangguh dan tidak ingin dikeluarkan. Semua orang membicarakannya, dan kebanyakan dari mereka sangat marah, tetapi mereka hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, dia adalah Raja Suci, dan dia memiliki latar belakang dan dukungan dari 3 orang suci. Melihatnya satu persatu, jiwa dan kesadaran juga menyebar. Di bintang itu, 2 sosok terlihat bertabrakan dengan mencolok. Salah satunya adalah pengikut Raja Suci. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah bahwa pengikut Raja Surgawi Suci adalah seorang pria yang tampak muda, dan biksu muda ini juga berada di alam Kaisar Agung. Mengambil alam Kaisar Agung sebagai pengikut bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Dia adalah anggota Raja Surgawi Suci. Meskipun dia hanya seorang pengikut, dia tetaplah seorang jenius di pavilion abadi. Konon, dia mendapatkan benih sumber teratas dari 3 orang suci dan menggabungkannya dengan dirinya sendiri, lalu memasuki wilayah Kaisar Agung. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Haha. Kamu tidak tahu sekarang. Kamu hanya tahu bahwa pengikut Raja Suci sangat kuat, dan pengikut Putra Perang Suci juga tidak lemah. Apa? Mereka pengikut Putra Perang Suci? Kerumunan itu menjadi gempar. Jelas bahwa Putra Perang Suci yang mereka maksud adalah seseorang yang memiliki nama yang sama dengan Raja Suci. Hal ini membuat Luo Xiu sedikit terdiam, karena dia belum pernah mendengar tentang orang-orang ini, seolah-olah dia agak tidak selaras dengan zaman sekarang setelah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Jadi Luo Xiu bertanya pada orang di sebelahnya dan mendapat beberapa jawaban. Misalnya, Putra Suci Perang juga merupakan sosok monster yang luar biasa. Beberapa orang penting telah mengomentarinya. Dia memiliki kemungkinan besar untuk menjadi master di masa depan. Dievaluasi seperti ini sangatlah kuat. Hanya ada beberapa orang dari zaman kuno hingga sekarang. Lebih dari sekadar mungkin untuk menjadi seorang master. Itu hanyalah orang yang pasti akan menjadi seorang master. Seseorang mendesah. Saudara Dao, agak berlebihan jika mengatakan bahwa kamu pasti bisa menjadi master, bukan? Luo Xiu di sebelahnya terkejut. Dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pasti bisa menjadi master. Bahkan jika seseorang memperoleh benih sumber tertinggi, hanya mungkin untuk menjadi seorang master. Aku berkata, adik kecil, kau tidak datang dari tempat terpencil, kan? Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Putra Suci Perang memperoleh dasar Dao dari leluhurnya? Dia tidak memadukan spesies sumber tertinggi, tetapi langsung memadukan dasar Dao abadi. Berita ini sungguh mengejutkan. Leluhur Putra Suci Perang merupakan seorang pria kuat yang mencapai wilayah kekuasaan pada masa yang sangat kuno dan dihormati sebagai Panglima Perang tak terbatas. Selama Perang Dahsyat Pertama, Panglima Perang Wuji tewas bersama seorang guru kuat yang menguasai dunia kehancuran. Meskipun ia meninggal,
ia meninggalkan sebagian fondasi Tao yang telah ia ciptakan. Saat ini, bagian dari fondasi Dao ini telah disatukan oleh Putra Suci Perang dan menggunakannya sebagai benih sumber setara dengan membuka jalan untuk menjadi seorang master. Sekalipun banyak orang mengkritik bahwa ini sama saja dengan mengikuti jalan leluhur mereka, dan mereka ditakdirkan tidak akan mampu melampauinya, namun jalan dominasi ada tepat di depan mereka, dan siapapun mungkin akan memilihnya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, terlalu sulit untuk menjadi master selangkah demi selangkah dengan usaha sendiri. Harus kukatakan bahwa semua ini sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan orang-orang sombong ini, Luo Xiu tampak terlalu lusuh. Jika dia tidak memilih untuk menggunakan diri sejati untuk membangun fondasi Dao, aku khawatir dia akan ditinggalkan oleh orang-orang itu. Sangat jauh. Luo Xiu tidak tinggal di sini, tetapi berbalik dan pergi. Lebih dari 2 bulan kemudian, ia kembali ke True Self Academy di wilayah Jiutian. Selama ribuan tahun terakhir, True Self Academy jauh lebih ramai daripada saat dia pergi, karena banyak darah baru yang bergabung. Para biksu muda ini berkumpul dan berdiskusi tentang siapa yang terkuat di antara generasi muda di dunia. Ada yang mengatakan bahwa di masa lalu, generasi muda semuanya bersaing untuk menjadi orang pertama di alam Kaisar Agung, tetapi sekarang tidak demikian. Tujuan setiap orang adalah bersaing untuk menjadi orang pertama di alam Kaisar Agung. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengalahkan lawan yang tak terkalahkan dari generasi yang sama dapat bercita-cita untuk dinobatkan sebagai kaisar yang tak terkalahkan dan disebut Kaisar Zun, yang berarti kaisar tertinggi. Bab 3454 Era Bintang-Bintang yang Bersinar. Apa jalan yang dominan? Yakni, di jalan latihan spiritual, akulah sang guru, akulah satu-satunya yang menguasai, menyapu bersih semua orang sezamanku tanpa ada yang menandingi, dan menggulingkan orang-orang yang sederajat tanpa ada yang menandingi. Di pavilion abadi dan istana abadi, para jenius telah bangkit selama ribuan tahun, dan bintang-bintang bersinar terang. Meskipun True Self Academy telah merekrut beberapa orang baru, tidak ada orang yang menonjol. Luo Xiu yang tinggal saat itu kini telah hilang dari semua makhluk hidup dan tidak memiliki kabar. Di mata banyak orang, Luo Xiu sudah menjadi pecundang. Orang-orang yang tidak menyukainya saat itu mencari jejaknya, ingin membalas dendam dan mengejeknya. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mendengar beberapa berita. Misalnya, dikabarkan bahwa alasan mengapa True Self Academy didirikan di sini adalah karena ada alam rahasia yang sangat kuno di sini. Pavilion Abadi dan Istana Abadi juga mengetahui berita ini, dan sekarang sedang bernegosiasi dengan para pejabat senior Akademi Diri Sejati. Dengan harapan dapat membuka alam rahasia kuno dan memberikan kesempatan di dalamnya kepada orang-orang muda dan berkuasa yang sedang naik daun. Begitu berita itu tersebar, para pengikut Akademi Diri Sejati menjadi sangat marah, karena itu merupakan ciptaan milik Akademi, sedangkan Pavilion Abadi dan Istana Abadi adalah pihak luar, dan mereka ingin mengambilnya tanpa mempertimbangkannya. Namun saat ini belum ada seorang pun yang dapat membuka alam rahasia True Self Academy. Luo Xiu juga mendengar kakak laki-lakinya secara tidak sengaja menyebutkan bahwa karena dia adalah salah satu pendiri terpenting True Self Academy, dia juga memilih tempat ini. Selama bertahun-tahun, dia juga telah memikirkan cara untuk membuka alam rahasia itu. Haha, mereka hanya sekelompok sampah yang mencoba mengintip dunia rahasia. Mereka semua adalah orang-orang miskin yang tersapu ombak. Ketika kita bangkit, mereka ditakdirkan untuk disingkirkan dan direndahkan ke dunia fana. Pada saat ini, beberapa orang mencibir dengan nada mengejek dalam suaranya. Ketika beberapa murid akademi yang menyesalkan bahwa mereka tidak bersedia mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi gelap. Mereka mengangkat mata mereka untuk melihat ke arah asal suara itu, dan mata mereka tiba-tiba mengecil. Apakah kamu dari Istana Abadi? Siapa yang mengizinkanmu memasuki akademi? Alam rahasia akan segera terbuka, dan kami tentu akan datang. Sedangkan untuk kalian, mengingat alam rahasia itu milik akademi kalian, selama kalian patuh, aku hampir tidak akan membiarkan kalian mengikuti di belakang dan mengambil beberapa sisa. Haha. Seorang biksu muda yang mengenakan seragam murid Istana Abadi tertawa. Apa maksudmu dengan itu? Salah satu murid akademi berkata dengan marah, tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan. Ini adalah seorang pemuda jangkung dan agung yang baru saja datang ke akademi untuk berlatih. Dia telah menerima keberuntungan dan pelatihan, dan dia juga memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap akademi. Lagi pula, sebagai seorang jenius, hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah jika ada orang yang memandang rendah dirinya dan merasa sombong. Apakah kamu ingin bertindak? Sayang sekali kamu terlalu lemah,
jadi aku bahkan tidak tertarik memberimu pelajaran. 3 tempat warisan utama dan akademi telah menurun, dan malapetaka akan datang dalam waktu dekat. Jika kamu ingin hidup, yang terbaik adalah memahami bagaimana menjadi orang baik. Jika kamu bisa menjadi pengikut bakat muda di Istana Abadi, itu juga akan menjadi salah satu berkahmu. Itu saja, kamu bisa memikirkannya sendiri. Setelah berbicara, para murid dari Istana Abadi ini berbalik dan pergi. Persetan denganmu. Ada yang mengumpat dalam hati, tapi setelah membuka mulut, tidak ada satupun kutukan yang keluar. Bagaimanapun, apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Akademi Diri Sejati saat ini memiliki kumpulan bakat yang semakin menipis. Ribuan tahun yang lalu, masih banyak orang hebat, tetapi mereka semua diambil oleh Paviliun Abadi dan Istana Abadi. 3 situs warisan utama, Paviliun Abadi dan Istana Abadi, telah mengumpulkan para biksu muda terkuat di dunia, sehingga sebagai murid akademi, mereka dipandang rendah oleh orang-orang di 2 situs warisan lainnya. Luo Xiu berdiri tidak jauh dan melihat percakapan itu. Hanya saja dia tidak berdiri dan mengatakan apapun. Bahkan jika dia muncul dan mengajar kedua murid Istana Abadi, itu tidak akan ada artinya. Terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, dia sudah memiliki mentalitas yang tidak terikat dan terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang seperti semut. Fokusnya saat ini adalah masa depan. Jika malapetaka datang dan dunia abadi tidak dapat menahan invasi dunia kehancuran, maka seluruh dunia akan lenyap. Bahkan jika dia telah memenangkan kejayaan sebagai pemuda yang disebut nomor 1, apa gunanya? Baik itu orang pertama di alam Kaisar Agung maupun orang pertama di alam sumber di masa mendatang. Dalam perang dahsyat beberapa tahun terakhir, bahkan orang-orang kuat di alam Dominion akan jatuh, terluka parah, dan jatuh dari altar. Apa yang bisa dibanggakan oleh generasi muda saat ini? Oh, sungguh menyebalkan membandingkan orang satu sama lain. Tidak ada seorang pun di akademi kita yang memiliki kesempatan untuk menggabungkan spesies sumber yang unggul. Meskipun sangat menjengkelkan, aku harus mengakui bahwa Paviliun Abadi dan Istana Abadi benar-benar merupakan tempat berkumpulnya para jenius dari seluruh dunia. Era ini penuh dengan bintang, dan ada beberapa orang yang memiliki bakat hebat untuk memadukan benih sumber tertinggi. Ya, ku dengar kalau potensi bakat seseorang tidak cukup kuat, mustahil untuk mengintegrasikan spesies sumber tertinggi. Di masa lalu, akan lebih baik jika memiliki 2 atau 3, tetapi di era ini, mereka muncul satu demi satu secara tiba-tiba. Seseorang berhasil bertransformasi. Beberapa murid akademi masih mendesah. Bagaimanapun, selama ribuan tahun terakhir, orang-orang telah berhasil mengintegrasikan spesies sumber tertinggi. Setiap berita mengejutkan, karena selama seseorang berhasil, itu berarti generasi jenius telah bangkit seperti komet. Tetapi Luo Xiu tahu bahwa segala sesuatu memiliki alasan dan sebab akibat. Di era ini, banyak sekali orang yang sukses, sebagian karena banyaknya sumber yang unggul, dan sebagian lagi karena banyaknya orang jenius. Dan semua ini terakumulasi setelah mengalami bencana-bencana di era kuno awal dan era paling kuno. Dulu, ada 2 kata yang menyentuh hati banyak lelaki kuat dari generasi tua. Dan kedua kata ini adalah harapan. Pada bencana kuno awal, kedua belah pihak menderita kerugian. Bencana tertua dengan kerugian besar. Setelah mengalami 2 malapetaka, di era keabadian, orang-orang kuat di dunia abadi sebenarnya tidak memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menahan pecahnya malapetaka ketiga. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada generasi muda. Mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya dan usaha, dan ini telah menciptakan begitu banyak pemuda yang kuat. Kudengar Raja Sein Perang telah memperoleh fondasi utama dari leluhurnya, dan ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan di masa depan. Lagi pula, yang lain hanya memiliki harapan untuk menjadi master, tetapi dialah yang pasti akan menjadi master. Tidak dapat dikatakan bahwa Raja Sein Perang itu baik, tetapi bagaimanapun juga, dia telah mengikuti jalan leluhurnya dan tidak merintis jalannya sendiri. Ketika berbicara tentang siapa yang akan menjadi tak terkalahkan di masa depan, Yun Tianzun memiliki kemungkinan terbesar. Ya, dia adalah keturunan dewa, dan dia lebih hebat dari pendahulunya. Konon, nenek moyangnya dulu tidak sekuat dia sekarang, karena mereka seusia dengannya. Selain orang-orang yang Anda sebutkan, ada satu orang di Paviliun Abadi yang fokus pada pemurnian tubuh. Apakah Anda pernah mendengarnya? Dia juga orang yang baru muncul dalam ribuan tahun terakhir. Konon, dia telah menerima keberuntungan yang luar biasa. Berdasarkan teknik pemurnian tubuh kuno, dia selanjutnya menyimpulkan dan mengembangkan tubuh petarung yang benar-benar tak terkalahkan.
Apakah kamu berbicara tentang Jin Tianqiong? Meskipun dia sangat jahat, dia mungkin bukan orang yang memiliki tubuh petarung yang tak terkalahkan. Ada orang yang memiliki tubuh kacau bawaan. Setiap kali dia menerobos alam kecil, dia akan mencapai nirwana. Pikirkanlah, berapa kali dia mencapai nirwana melalui kultivasi? Kau tidak sedang membicarakan tentang orang aneh yang dikabarkan lahir di asal mula kekacauan, kan? Banyak murid akademi membicarakannya, dan banyak nama yang mereka sebutkan adalah nama-nama yang belum pernah didengar Luo Xiu sebelumnya. Bab 3455 para pria muda dan kuat tiba bersama-sama. Luo Xiu tidak terburu-buru untuk pergi. Dia berdiri tidak jauh dari situ dan mendengarkan diskusi orang-orang ini. Bagaimanapun, banyak hal telah terjadi selama ribuan tahun, dan dia juga membutuhkan beberapa informasi. Terlalu banyak orang jenius di pavilion abadi dan istana abadi. Orang-orang yang Anda sebutkan semuanya sangat kuat, tetapi ada satu orang yang mungkin Anda lupakan. Orang itu telah lama menyendiri, tetapi reputasinya yang tak terkalahkan sama sekali tidak perlu diragukan lagi. Nama orang ini adalah Su Tianpeng. Konon, dia adalah orang pertama dari generasi muda yang berhasil mencapai puncak Saint Lord. Jalan yang dipilihnya di awal bukanlah menggabungkan benih sumber tertinggi untuk menciptakan fondasi jalan, tetapi membangun jalan dengan jati dirinya yang sebenarnya melawan malapetaka besar dunia abadi. Apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Kebanyakan orang yang telah mencoba jalan ini sepanjang masa telah meninggal dengan cara yang kejam. Dia sangat berani. Kudengar dia gagal lolos dari malapetaka. Apakah dia masih hidup? Ketika menyebut Su Tianpeng, banyak orang terkesiap. Meskipun namanya sangat biasa, pengalamannya jelas tidak biasa. Dia adalah penjahat sejati di generasinya, dan dia juga penjahat yang sangat jahat. Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia juga mengangkat alisnya. Meskipun dia juga tahu bahwa ada orang yang telah menempuh jalan ini, dia tidak menyangka bahwa ada seseorang dari generasinya yang telah menempuh jalan ini. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang itu pastilah luar biasa. Jika tidak, ia tidak akan memilih jalan yang sangat sulit meskipun ada spesies sumber yang lebih unggul untuk dipilih. Aduh, kalian sudah bicara banyak sekali, tapi tidak seorang pun dari kalian berasal dari akademi kami. Jika kau benar-benar ingin mengatakan bahwa akademi kita telah menghasilkan seorang penjahat yang tak tertandingi, siapa yang kamu bicarakan? Chu Gu Xingfei, Su Gu Xianyu, atau Mo Zi Mo Yan? Tidak, orang ini adalah Luo Xiu. Luo Xiu. Ketika nama ini disebut, beberapa murid akademi memperlihatkan ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi mereka sedikit linglung, dan mereka sangat terdiam sesaat. Karena nama ini sudah lama tidak disebut. Pada awalnya, banyak orang masih berharap, mengira dia akan melakukan mukjizat dan bangkit kembali. Namun, setelah ribuan tahun berlalu, tidak ada kabar dari orang itu, dan tidak ada seorang pun yang memiliki harapan lagi. Orang itu adalah orang yang muncul sebentar seperti kembang api, mekar, lalu menghilang. Kasihan sekali orang itu. Tiba-tiba seseorang berbicara dan memecah kesunyian. Jika dia bisa mendapatkan berkah yang diberikan oleh pavilion abadi dan istana abadi, dia pasti akan menjadi salah satu orang terkuat di generasi muda di dunia. Seorang pria hebat dari generasi sebelumnya telah menghilang. Konon dia memiliki dendam terhadap istana Jiutian. Dia terlalu sombong. Bahkan jika dia tidak memiliki benih sumber tertinggi, dengan kualifikasinya, dia setidaknya bisa menjadi salah satu orang kuat kelas 1. Dikabarkan bahwa dia kemungkinan besar akan menjadi pilihan yang sama dengan Su Tianpeng. Masa lalu Luo Xiu tidak diragukan lagi merupakan sebuah legenda, karena ia bangkit dari awal yang sederhana selangkah demi selangkah, mengalahkan banyak pria kuat, termasuk keturunan Tanah Suci Abadi, dan berdiri di puncak generasi muda. Diakui sebagai orang pertama di bawah wilayah Kaisar Agung. Jika dia masih hidup, lebih baik tidak muncul. Kalau tidak, dia telah menyinggung banyak orang di pavilion abadi dan istana abadi saat itu. Masalah Luo Xiu bisa dikatakan telah menyebabkan kehebohan saat itu. Awalnya, dia dihargai oleh akademi, tetapi pada akhirnya, dia dijebak dan hampir mati di tempat asalnya. Setelah nyaris lolos dari kematian, ia datang ke akademi dan menjadi bintang film dengan kecakapan bertarung yang mengagumkan. Konon, kematian salah seorang keturunan istana Jiutian ada hubungannya dengan dia. Istana Jiutian hampir yakin bahwa dialah pembunuhnya. Kalau saja tidak takut pada orang-orang penting, istana Jiutian pasti sudah mengambil tindakan terhadapnya sejak lama. Jika dia memang punya bakat luar biasa, tentu orang-orang besar akan melindunginya.
Namun jika ia tidak lagi memiliki potensi dan bakat tersebut, maka tidak akan ada seorang pun yang peduli dengan hidup dan matinya. Ini sangat realistis, karena dunia ini sangat kejam. Dia memilih jalannya sendiri. Dia membuat pilihan yang salah sejak awal. Itu bukan salah orang lain. Tidak mungkin untuk mengatakan itu. Dia juga ingin bergabung dengan Paviliun Abadi dan Istana Abadi, tetapi benih sumber tertinggi telah dialokasikan kepadanya sejak lama, dan tidak ada jaminan bahwa dia akan diberikan satupun. Dengan bakatnya, bagaimana dia bisa mengintegrasikan spesies sumber teratas untuk dijadikan sebagai foil? Ya, terlebih lagi, ku dengar Luoxiu sendiri mendapatkan benih sumber teratas di alam dao pemakaman. Jika dia ingin menggabungkannya, dia tidak memerlukan apapun dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi. Ada sebuah gunung di dunia abadi yang disebut Gunung Abadi. Konon, gunung itu adalah gunung dunia di dunia ini. Orang-orang telah pergi ke sana untuk meninggalkan nama mereka sejak zaman dahulu, dan nama-nama mereka telah diwariskan turun-temurun. Ada seorang wanita di Paviliun Abadi yang kecantikannya tak tertandingi. Konon katanya dia menyatu dengan bintang bulan, yang merupakan salah satu spesies sumber tertinggi. Bintang yang tumbuh dari sumber jalan itu sulit ditemukan selamanya. Keturunan penguasa, Sun Tianzi, juga sangat kuat. Chu Gu Xingfei, Xianyu paling kuno, dan Mozi Moyan yang keluar dari akademi kami semuanya sangat menakjubkan dan tidak biasa. Tidak mudah bagi Chu Gu untuk terbang ke bintang-bintang. Chu Gu adalah era pertama dunia abadi. Ia diberkati oleh keberuntungan era itu. Itu adalah berkah yang luar biasa. Keberuntungan era itu adalah sumber benih. Ini juga sulit bagi tokoh-tokoh papan atas. Ambil tindakan untuk meraih keberuntungan itu. Sebanyak apapun kita bicara, itu tidak ada gunanya. Siapa yang bisa bercita-cita menjadi yang terkuat masih tergantung pada tabrakan di masa depan. Sementara orang-orang ini berdiskusi, aura kuat muncul dan turun ke Akademi Diri Sejati. Tokoh-tokoh besar dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi datang, dikelilingi oleh cahaya ilahi, diikuti oleh banyak pemimpin generasi muda. Yang akan datang, mereka datang untuk dunia rahasia. Semua orang di True Self Academy menoleh. Beberapa petinggi dari akademi berjalan keluar untuk menyambut para petinggi yang datang dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi. Luoxiu sedikit mengernyit. Kakak senior tidak ada di sini, dan para tetua dari akademi saja mungkin tidak dapat menghentikan orang-orang dari Paviliun Abadi dan Istana Abadi. Luoxiu bahkan punya firasat bahwa orang-orang di Paviliun Abadi dan Istana Abadi tahu kalau kakak senior tidak ada di sini. Jadi mereka memilih waktu ini untuk membuka dunia rahasia Akademi Diri Sejati. Karena pada hakikat, alam rahasia ini adalah milik pribadi kakak senior. Tak lama kemudian, seorang jagoan berjalan menuju area terlarang di belakang gunung. Di sana ada sebuah danau yang tampak sangat biasa, dengan cahaya merah menyala membumbung ke langit dan tahu yang melonjak. Jelaslah si petinggi itu mengambil tindakan. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang muda dan berkuasa yang memenuhi syarat untuk bertindak bersama orang-orang besar. Ledakan. Seorang pria mengenakan baju perang berwarna emas, dengan rambut hitam yang menari-nari liar dan kilat ungu melilit tubuhnya, memegang tombak berbentuk persegi dan menyerangnya ke arah tengah danau. Itulah putra suci perang. Seseorang mengenali identitasnya. Dia adalah orang yang mewarisi Daoji sang dominator yang kuat, dan dikatakan ditakdirkan untuk menjadi dominator di masa depan. Berdengung. Sebuah cakram bulan muncul, cahaya bulan memercik, menggambarkan langit dan bumi, sementara vagina bulan membentuk rantai. Seorang wanita berpakaian putih seperti salju naik ke langit. Dia adalah wanita yang pernah didengar Luoxiu. Dia memperoleh bintang bulan dan menggunakannya sebagai benih sumber tertinggi untuk menciptakan fondasi jalan besar. Itu Pri Yue. Semua anak muda itu memiliki mata yang membara. Ini adalah peri yang benar-benar tiada taraf. Jika dia bisa memenangkan hatinya, itu akan benar-benar membuat hidupnya lebih mudah. Ledakan. Bumi berguncang hebat, dan sesosok tubuh terangkat ke langit bagaikan kilat hitam. Ini adalah seorang pria berpakaian hitam. Tubuhnya tidak kekar, tetapi dia sangat kuat, dan tubuhnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Jin Tianqiong, orang yang telah mengembangkan tubuh pertarungan tertinggi. Semua orang terkesima karena ini adalah pemuda kuat lainnya yang dapat disebut hampir tak terkalahkan.